Salam, selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam Patunggilan. Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan, saya mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah cawisan kita yang kedua ini dengan kita menyatukan hati kita dan hendaknya hati kita masing-masing mengatakan yang demikian. Ibadah cawisan yang kedua kami laksanakan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu dari kidung pujian Jawi nomor 279, baitnya yang ketiga, Yen Mandeng Salibing Gusti. Gusti sedaya nebus dosa lebet titian sadonya sestu tumrap kaula ngrasaken sepaduka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah menyanyikan lagu yang sangat luar biasa. Dan pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa memohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang sangat baik, Maha Kasih dan Maha Bijaksana, di saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwasanya pada saat ini kami Engkau perkenankan untuk dapat merenungkan apa menjadi firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami mengundang hadirat Tuhan di tengah-tengah kami, supaya di tengah-tengah kami bisa merasakan firman-Mu yang sangat luar biasa. Untuk itu berkati hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar boleh kami cerna, terlebih dapat tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 63 sampai dengan yang ke-71. Yang demikian firman-Nya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok Dia dan memukulnya. Mereka menutup mukanya dan bertanya, "Cobalah, katakan siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam kepala dan ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini Anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah Anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar, terlebih menanamkan firman itu dalam hatinya dan melakukannya dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
tema dari firman pada malam hari ini, mendengar dengan sepenuh hati. Mendengar dengan sepenuh hati dilandasi dari Lukas 22 ayat 63 sampai dengan yang ke-71, dan yang menjadi ayat nasnya diambil ayat yang ke-67 yang demikian firman-Nya. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di awal kita telah memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 279 yang yen mandeng salipin Gusti. Ketika kita menyanyikan hanya sebatas menyanyi, mungkin kita tidak terasa sesuatu. Tetapi ketika kita menyanyikan dengan sepenuh hati, maka kita dapat merasakan atau menjiwai lagu itu. Maka kita bisa merasakan terenyuh hati kita. Ada sesuatu yang luar biasa yang menyentuh hati kita, pikiran kita. Sehingga kita dalam ibadah ini benar-benar bisa menyiapkan diri. Sama seperti tema kita, mendengar dengan segenap hati. Dari apa yang kita baca tadi, apa yang kita renungkan, ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, bagaimana Kristus Yesus dapat menunjukkan menguasai atas dirinya, menguasai hatinya, menguasai pendengarannya. Bagaimana Tuhan Yesus diolok-olok, bagaimana Tuhan Yesus ditutup mukanya dan dikeplai atau dipukuli dan ditanya, "Siapa yang memukul kamu?" Dia bisa merasakan, menjiwai dengan setulus hatinya, dia bisa menjiwai secara manusia, bisa menguasai hatinya, bisa menguasai pendengarannya, sehingga Kristus bisa dengan sukacita melalui semuanya itu. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa marah? Secara manusia mungkin dia bisa marah. Dia penuh kuasa loh. Dia bisa membangunkan orang yang mati, membangkitkan orang yang sudah mati, membuka atau mencelikkan mata orang yang buta. Tidakkah dia bisa marah kemudian mengutuk orang-orang itu jadi kodok misalnya? Bisa saja, tetapi Kristus ingin menunjukkan bahwa semuanya itu tidak perlu dengan sebuah kekerasan. Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana penguasaan hatinya, penguasaan telinganya, sehingga ia bisa merasakan bahwa Allah dalam dirinya dan dirinya di dalam Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana tua-tua, para ahli Taurat, para imam-imam, ini orang-orang yang sangat luar biasa loh, bukan orang sembarangan. Dia paham akan ajaran Alkitabnya, dia paham akan ajaran dari agama. Tetapi justru mereka tidak bisa menguasai hatinya. Firman itu dijadikan sebuah motivasi untuk kemuliaan dirinya, menunjukkan bahwa saya ini bisa menguasai firman itu dengan baik. Tetapi intinya ia singkirkan, sehingga ia tidak bisa menguasai hatinya. Dia penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan irinya, penuh dengan kesombongannya, sehingga Tuhan Yesus mengatakan di ayat nas yang ke-67 tadi, walaupun sekalipun ia mengatakan, dia tidak akan mendengar. Kenapa? Karena penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, sehingga kata-kata yang sangat luar biasa itu dia tidak akan paham. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, manusia memiliki 5 indera. Indera peraba adalah tangan kita. Tangan ini nggak pernah iri loh. Yang kanan ini pasti yang baik-baik, tanda tangan menerima uang, sangat luar biasa yang kanan ini. Yang kanan ini tugasnya sangat luar biasa. Tetapi yang kiri ini menjadi office boy. Biasanya jadi office boy. Tetapi ia tidak iri dengan yang kanan. Yang kanan yang bekerja, yang kiri yang menerima. Saling terpaut, itu indera peraba.
Kemudian kita ada indera perasa, mulut kita, indera penciuman, hidung kita, indera penglihatan, mata kita, dan indera pendengaran. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah sensitifnya indera pendengaran. Ketika kita tidak bisa mencerna kata-kata dengan baik, maka kata-kata yang masuk itu langsung tidak dicerna masuk dalam hati, maka akan menjadi kebakaran di dalam hati kita. Kata-kata sedikit saja, awakmu itu, akan menjadi sebuah kata-kata yang membakar hati. Ketika hati kita mulai terbakar, maka pikiran kita akan merancangkan hal yang jahat, sehingga yang terpancar dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang jahat. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita diajak untuk bisa menguasai hati kita seperti Kristus Yesus bisa menguasai hati kita. Menguasai hati kita, mengerti dan memahami hati kita di dalam Kristus Yesus. Supaya di dalam segala sesuatunya kita ini bisa membalanskan, bisa menjiwai apa yang telah kita dengar, sehingga kita dapat merasakan bahwa Kristus yang ada dalam diri kita ini lebih besar daripada keadaan kita. Mungkin kita mulai terseok-seok, mungkin kita mulai bingung. Itu yang mengintimidasi hati kita supaya pola pikir kita kalut dan situasi kita tidak menjadi tenang. Kita merasa jauh sekali dari Tuhan. Ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita harus bisa menguasai hati kita di dalam Kristus Yesus. Itu adalah yang terpenting, supaya kita dapat menjiwai apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bisa berdamai antara hati, pikiran, telinga, dan mulut kita. Kenapa? Ketika kita tidak bisa berdamai dengan hati kita, maka sesuatu yang baik itu belum tentu baik oleh pikiran kita. Kita sudah memaafkan, tapi pikiran kita, awas, gak ketemu saiki, ketemu ben, gak kena bene, kena sisue, gak kena depannya, kena belakangnya. Kemudian ditambah oleh pendengaran kita yang tidak bijak, sehingga semakin terbakarlah hati kita dan semakin nekatlah perilaku kita. Banyak contoh anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya sendiri karena ada hal-hal yang sangat luar biasa terjadi dalam hatinya, sehingga pikirannya menjadi kalut. Di dalam Alkitab juga ada, jika hatimu gelap, maka gelaplah matamu. Atau sebaliknya, jika penglihatanmu gelap, betapa gelapnya hatimu. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mencerna kata-kata yang masuk oleh indera pendengaran kita ini dengan baik. Kita cerna terlebih dahulu, supaya kita bisa menjadi bijak, kemudian masuk dalam hati kita, menjadi tentram, menjadi damai. Kita undang hadirat Tuhan, supaya kita bisa merasakan damai sejahtera, supaya kita lebih diperkenankan hidup di bumi seperti di sorga. Tidak semudah yang kita katakan memang, tetapi perlu adanya kebijaksanaan dalam hati kita, supaya kita bisa mendengar dengan sepenuh hati. Mendengar sepenuh hati berarti kita sudah menjiwai. Bagaimana kita bisa mendengar dengan sepenuh hati? Firman Tuhan itu terkadang hanya kita plesetkan saja. Kepreset telinga kiri, berosot telinga kanan, gak nyentel. Sehingga ketika kita keluar dari peribadatan atau persekutuan, hidup kita hanya biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita bisa merasakan bagaimana kita cerna, masuk telinga kiri, tertanam telinga kanan, dicerna, kemudian kita masuk dalam hati kita, maka kita bisa mendengar dengan sepenuh hati dan kita bisa menjiwai firman itu, sehingga kita menjadi mampu melakukan firman itu dalam setiap kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus Paskah akan kita laksanakan. Untuk itu mari kita siapkan pribadi kita, pikiran kita, hati kita,
supaya kita lebih berkenan di dalam perjamuan kudus itu sebagai materai janji-janji Kristus dan sebagai penyelamatan darahnya dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang pemenang di dalam Kristus Yesus. Selamat mempersiapkan diri dalam cawisan perjamuan kudus yang kedua, sehingga kita menjadi siap untuk dapat merayakan bersama-sama perjamuan kudus Paskah kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ambil saat teduh sejenak merespon firman kita. Tuhan yang sangat baik, kami berterima kasih karena firman-Mu hari ini Engkau telah mencelikkan mata kami bahwa kami harus mau mendengar dengan setulus hati tentang firman-Mu, sehingga kami tidak saja melakukannya secara pribadi, tetapi kami Engkau perkenankan untuk menjiwai firman itu, sehingga kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Terlebih kami undang hadirat Tuhan masuk dalam hati kami, pikiran kami, dalam setiap kehidupan kami, supaya Engkau perkenankan kami dapat merasakan hidup di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan kumpulkan persembahan kita. Persembahan kita ini akan diiringi dari Kidung Pujian Jawi nomor 157 bait pertama sampai selesainya kita kumpulkan persembahan, atau bait pertama saja. Caosno bisungsungmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba-tiba kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti di akhir doa syafaat kita akan bersama-sama menutup doa ini dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih, dan Tuhan yang Maha Pemurah, di saat ini ya Tuhan, kami bawa doa syafaat kami kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami serahkan para medis di dalam penanganan COVID-19, kiranya Tuhan turut campur tangan, Tuhan menyertai, Tuhan membimbing dan memberkati, supaya dalam segala satunya Tuhan, pelayanan mereka di dalam proses menyembuhkan penderita-penderita COVID-19, mereka dengan semangat karena turut campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga serahkan ya Tuhan, segenap para medis di Indonesia ini, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan menaungi mereka, supaya di dalam pelayanan mereka ya Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga serahkan bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Tuhan turut campur tangan, Tuhan semakin memberkati, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh seturut kehendak Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, bangsa ini. Engkau tahu ya Tuhan, begitu banyak permasalahan, bencana alam yang menimpa di daerah-daerah, belum lagi COVID-19 ini, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan semakin turut campur tangan dalam bangsa dan negara kami ini. Tuhan semakin pulihkan bangsa dan negara kami ini, sehingga bangsa dan negara kami ini benar-benar menjadi bangsa penuh damai sejahtera. Kami juga serahkan Bapak Presiden sampai dengan sejauhnya sampai tingkat RT, Tuhan turut campur tangan, supaya di dalam pelayanan mereka ya Tuhan,
nama-Mu juga semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga serahkan saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan semakin turut campur tangan. Tuhan semakin memberkati, baik peralatan-peralatan medis, dokter, obat, semuanya itu ada sarana. Tapi kami percaya Tuhan, semua itu karena mujizat-Mu, karena karya-Mu. Biar Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan menjamah mereka semua, sehingga mereka boleh menjadi sembuh. Dan kerinduan mereka untuk selalu bersekutu dengan Engkau benar-benar dapat dirasakan oleh mereka. Dan terlebih ya Tuhan, saudara-saudara kami semuanya ini juga boleh merasakan memiliki Allah yang luar biasa dan sangat besar dalam kehidupan mereka. Tuhan yang sangat baik dan Tuhan yang Maha Kasih, kami juga serahkan keluarga-keluarga dari jemaat Simo Mulyo ini, dari blok 1 sampai blok 9, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang di dalam pergumulan, Tuhan juga turut campur tangan. Tuhan memberkati, Tuhan turut campur tangan sehingga keluarga-keluarga yang dalam pergumulan ini benar-benar dapat merasakan memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang begitu besar, yang masih sanggup memelihara kehidupan mereka, sehingga mereka mendapatkan jalan keluar karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan keluarga-keluarga muda kami. Engkau tahu ya Tuhan, mereka yang merindukan momongan, Tuhan juga memberkati, sehingga mereka boleh menerima momongan, mereka penuh sukacita, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam keluarga. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga serahkan anak-anak kami dalam sekolahnya, walaupun mereka secara daring, tetapi sungguh sangat luar biasa ya Tuhan, ketika Engkau menyertai dan membimbing mereka, dan kami pun dapat merasakan bahwa anak-anak kami tidak akan pernah menjadi sandungan dalam setiap kehidupan kami, tapi Engkau perkenankan mereka menjadi curahan berkat dimanapun mereka berada. Tuhan yang sangat baik dan Tuhan yang Maha Kasih, kami juga serahkan kegiatan Pespen-Kespel 2021 ini, kami serahkan kepanitiaannya kepada Tuhan. Kami serahkan setiap kegiatannya kepada Tuhan. Biar Tuhan turut campur tangan. Tuhan memberkati panitia-panitianya, Tuhan memberkati dananya, supaya dalam segala sesuatunya Tuhan, kegiatan Pespen-Kespel ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik dan Tuhan yang Maha Kasih, kami juga bawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, biar Tuhan sendirian turut campur tangan, menyempurnakan, dan Kau melihat hati kami ya Tuhan, yang rindu memberi yang terbaik di hadapan Tuhan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkati persembahan kami ya Tuhan, supaya persembahan kami ini boleh layak menjadi sarana dalam kami bergereja. Berkati juga tangan-tangan yang telah mempersembahkan, sehingga mereka lebih lagi dapat mempersembahkan dengan penuh sukacita seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami serahkan Bapak Pendeta kami, para penatua, para diaken, sampai pengurus-pengurus di blok. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati pelayanan mereka, supaya dalam segala sesuatunya ya Tuhan, di tengah-tengah mereka melayani, mereka pun dapat merasakan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka, dan terlebih mereka dapat merasakan pemeliharaan-Mu di dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus kami telah berdoa. Mari kita tutup dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tutup ibadah cawisan kita, tapi terlebih dahulu mari kita memuliakan nama Tuhan kembali dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 442, baitnya yang pertama. Kulo kaprekno caket Gusti. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita menutup ibadah kita dan mari kita mengingat bahwa kita harus mendengar dengan sepenuh hati kita supaya kita lebih dapat menjiwai di dalam firman Tuhan, dan mari kita mengingat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita dalam setiap hari. Bapak Ibu, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang selalu berkarya dalam setiap kehidupan kita, selalu menyertai mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih, walau hanya sebatas menyapa lewat daring adalah suatu sukacita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.